Banyak orang merasakan kesulitan ketika membuat artikel untuk di koran, untuk di surat kabar maupun di media-media. Banyak orang yang memerlukan cara praktis membuat sebuah artikel. Berikut rumus membuat artikel yang sangat praktis. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Kali ini Kak Yatno Bintang memberikan resep menulis artikel, dan ketika Anda menulis, yakin langsung diterima di surat kabar ternama di Indonesia, yakin diterima di media sosial, yakin diterima di lembaga-lembaga menulis yang tersebar di internet, dan itu mendapatkan penghasilan. Rumus itu adalah IMK. I-M-K-A-H. I yang pertama itu adalah isu. Tuliskan isu di situ yang terjadi saat ini, yang sedang tren sekarang. Contoh isunya, saat ini banyak negara yang akan bertumbangan akibat resesi ekonomi. Itu isunya. Nah, nanti jelaskan ya tumbangnya seperti apa dan seterusnya. Nah, isu itu adalah hal-hal yang sekarang sedang menarik, yang sekarang sedang dibicarakan banyak orang, dan itu sangat bagus untuk dibicarakan. Maka rumus pertama adalah isu. Contoh isu, penerbangan sekarang mulai bergeliat kembali, namun penumpang tetap dipersyaratkan menunjukkan aplikasi peduli. Nah, itu isunya. Penerbangan tentu tidak mau melakukan hal-hal yang dianggap sepele, tetapi justru malah membahayakan ketika nanti COVID-19 akan merebak lagi. Itu isu. Jadi isunya jelaskan dulu. Jadi isu itu sekali lagi adalah semua informasi yang sekarang sedang dibicarakan. Contoh tentang sepak bola gajah Vietnam dengan Thailand, perang Rusia dengan Ukraina, resesi di Amerika Serikat yang berdampak ke yang lainnya. Itu isu. Yang keenam adalah harga-harga mulai melambung mahal. Yang ketujuh, kurikulum Merdeka Belajar ragu-ragu untuk diterapkan, dan seterusnya. Banyak isu yang lain yang bisa kita pakai untuk sebuah artikel, dan itu sangat menarik. Jadi yang pertama adalah isu. Nah, yang kedua itu adalah masalah. Masalah itu adalah problem yang akan kita jawab, yang berangkat dari isu tadi. Masalah itu kalau bisa bentuknya dalam pertanyaan, meskipun bisa dalam bentuk pernyataan. Contohnya, bagaimana cara Indonesia agar terhindar dari resesi dunia? Mengapa Indonesia akan juga tertulari resesi dunia? Sikap masyarakat seperti apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi resesi dunia? Kalau itu tadi isunya adalah resesi dunia. Jadi munculkan dalam pertanyaan dari isu yang ada tadi. Itu yang namanya masalah. Nah, masalah itu menjadi titik tumpu kita menjawab tulisan dalam bentuk tulisan-tulisan di berikutnya. Ya. Nah, yang ketiga adalah K. K itu konsep. Beri konsepnya menurut pakar, beri referensinya, 2 paragraf saja. Menurut tokoh A, perang adalah begini. Kalau itu isunya perang Rusia dan Ukraina. Atau menurut X, ambilkan dari buku, ambilkan dari sumber lain, resesi akan terjadi di tiap negara apabila negara itu memiliki jurang yang tinggi antara modal
antara stok dengan utang, umpama begitu ya. Itu konsep. Jadi munculkan konsep, tapi konsepnya jangan terlalu panjang karena kita kan tidak akan menuliskan, memamerkan sebuah konsep. Jadi konsep itu tidak perlu panjang-panjang, cukup 2 paragraf saja. Yang penting ada konsep yang melatar belakangi isu itu ya. Itu K. Kemudian A itu alternatif jawaban kita dari masalah tadi. Artikel itu ya alternatif itu tadi ya. Upayakan alternatifnya runtut supaya mudah dipahami. Beri kata pertama, sebutkan apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Urut-urutan itu adalah saran-saran kita, keinginan-keinginan kita, alternatif yang akan kita berikan, dan uraian-uraian yang kita sarankan. Karena yang namanya artikel itu kan sebenarnya pendapat seseorang terhadap sesuatu. Jadi pendapatmu ada di A tadi, yaitu alternatif. Jadi pendapatmu masukkan di alternatif. Kalau bisa, alternatif ini paragrafnya lebih panjang. Ya, dia bisa 6 paragraf, 8 paragraf. Karena justru di alternatif inilah Anda bisa menuliskan panjang lebar pendapatmu terhadap isu dan menjawab masalah tadi. Jadi artikel itu kuncinya di alternatif ini. Ya, alternatif ini kan masih pendapat Anda, jadi Anda nggak usah ragu, nggak usah takut disalahkan. Yang penting alternatif ini memenuhi dimensi, umpamanya dimensi fungsi, dimensi manfaat, dimensi penerapan, dimensi bentuk, dimensi masa depan, dan seterusnya. Jadi pertama, ceritakan fungsinya apa, kedua manfaatnya apa, ketiga perannya apa, dan seterusnya sesuai dengan saran Anda. Nah, yang terakhir H. H itu artinya harapan. Munculkan 1 paragraf. Apabila alternatif itu diterapkan, tentu akan terjadi seperti ini. Itu saran Anda, harapan Anda, keinginan Anda, 1 paragraf saja. Dampak atau tindak lanjut dari alternatif yang Anda tuliskan. Contoh, tentunya alternatif di atas tidak akan bisa dilaksanakan manakala tidak ada kepedulian terhadap guru, terhadap apa. Oleh karena itu diperlukan kepedulian dan kebijakan terhadap guru dalam hal penerapan kurikulum baru, umpamanya seperti itu. Jadi rumus menulis artikel mudah kan? Mudah kan? Hanya 5 kan? I, isu, M, masalah, K, konsep, A, alternatif, H, harapan. Paham ya? Sampai di sini, salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle. Banyak orang merasakan kesulitan ketika membuat artikel untuk di koran, untuk di surat kabar maupun di media-media. Banyak orang yang memerlukan cara praktis membuat sebuah artikel. Berikut rumus membuat artikel yang sangat praktis. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Kali ini Kak Yatno Bintang memberikan resep menulis artikel, dan ketika Anda menulis, yakin langsung diterima di surat kabar ternama di Indonesia, yakin diterima di media sosial, yakin diterima di lembaga-lembaga menulis yang tersebar di internet, dan itu mendapatkan penghasilan. Rumus itu adalah IMK. I, M, K, A, H. I yang pertama itu adalah isu. Tuliskan isu di situ yang terjadi saat ini, yang sedang tren sekarang. Contoh isunya, saat ini banyak negara yang akan bertumbangan akibat
resesi ekonomi. Itu isunya. Nah, nanti jelaskan ya tumbangnya seperti apa dan seterusnya. Nah, isu itu adalah hal-hal yang sekarang sedang menarik, yang sekarang sedang dibicarakan banyak orang, dan itu sangat bagus untuk dibicarakan. Maka rumus pertama adalah isu. Contoh isu, penerbangan sekarang mulai bergeliat kembali, namun penumpang tetap dipersyaratkan menunjukkan aplikasi peduli. Nah, itu isunya. Penerbangan tentu tidak mau melakukan hal-hal yang dianggap sepele, tetapi justru malah membahayakan ketika nanti COVID-19 akan merebak lagi. Itu isu. Jadi isunya jelaskan dulu. Jadi isu itu sekali lagi adalah semua informasi yang sekarang sedang dibicarakan. Contoh tentang sepak bola gajah Vietnam dengan Thailand, perang Rusia dengan Ukraina, resesi di Amerika Serikat yang berdampak ke yang lainnya. Itu isu. Yang keenam adalah harga-harga mulai melambung mahal. Yang ketujuh, kurikulum Merdeka Belajar ragu-ragu untuk diterapkan, dan seterusnya. Banyak isu yang lain yang bisa kita pakai untuk sebuah artikel, dan itu sangat menarik. Jadi yang pertama adalah isu. Nah, yang kedua itu adalah masalah. Masalah itu adalah problem yang akan kita jawab yang berangkat dari isu tadi. Masalah itu kalau bisa bentuknya dalam pertanyaan, meskipun bisa dalam bentuk pernyataan. Contohnya, bagaimana cara Indonesia agar terhindar dari resesi dunia? Mengapa Indonesia akan juga tertulari resesi dunia? Sikap masyarakat seperti apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi resesi dunia? Kalau itu tadi isunya adalah resesi dunia. Jadi munculkan dalam pertanyaan dari isu yang ada tadi. Itu yang namanya masalah. Nah, masalah itu menjadi titik tumpu kita menjawab tulisan dalam bentuk tulisan-tulisan di berikutnya. Ya. Nah, yang ketiga adalah K. K itu konsep. Beri konsepnya menurut pakar, beri referensinya, 2 paragraf saja. Menurut tokoh A, perang adalah begini. Kalau itu isunya perang Rusia dan Ukraina. Atau menurut X, ambilkan dari buku, ambilkan dari sumber lain, resesi akan terjadi di tiap negara apabila negara itu memiliki jurang yang tinggi antara modal, antara stok dengan utang, umpama begitu. Ya, itu konsep. Jadi munculkan konsep, tapi konsepnya jangan terlalu panjang, karena kita kan tidak akan menuliskan, memamerkan sebuah konsep. Jadi konsep itu tidak perlu panjang-panjang, cukup 2 paragraf saja. Yang penting ada konsep yang melatar belakangi isu itu. Ya, itu K. Kemudian A, itu alternatif jawaban kita dari masalah tadi. Artikel itu ya alternatif itu tadi. Ya, upayakan alternatifnya runtut supaya mudah dipahami. Beri kata pertama, sebutkan apa. Kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Urut-urutan itu adalah saran-saran kita, keinginan-keinginan kita, alternatif yang akan kita berikan, dan uraian-uraian yang kita sarankan. Karena yang namanya artikel itu kan sebenarnya pendapat seseorang terhadap sesuatu. Jadi pendapatmu ada di A tadi, yaitu alternatif. Jadi pendapatmu masukkan di alternatif. Kalau bisa, alternatif ini paragrafnya lebih panjang.
Ya, dia bisa 6 paragraf, 8 paragraf. Karena justru di alternatif inilah Anda bisa menuliskan panjang lebar pendapatmu terhadap isu dan menjawab masalah tadi. Jadi artikel itu kuncinya di alternatif ini. Ya, alternatif ini kan masih pendapat Anda, jadi Anda nggak usah ragu, nggak usah takut disalahkan. Yang penting alternatif ini memenuhi dimensi, umpamanya dimensi fungsi, dimensi manfaat, dimensi penerapan, dimensi bentuk, dimensi masa depan, dan seterusnya. Jadi pertama, ceritakan fungsinya apa, kedua manfaatnya apa, ketiga perannya apa, dan seterusnya sesuai dengan saran Anda. Nah, yang terakhir, H. H itu artinya harapan. Munculkan satu paragraf. Apabila alternatif itu diterapkan, tentu akan terjadi seperti ini. Itu saran Anda, harapan Anda, keinginan Anda, satu paragraf saja, dampak atau tindak lanjut dari alternatif yang Anda tuliskan. Contoh, tentunya alternatif di atas tidak akan bisa dilaksanakan manakala tidak ada kepedulian terhadap guru, terhadap apa. Oleh karena itu diperlukan kepedulian dan kebijakan terhadap guru dalam hal penerapan kurikulum baru, umpamanya seperti itu. Jadi rumus menulis artikel mudah kan? Mudah kan? Hanya 5 kan? I, isu, M, masalah, K, konsep, A, alternatif, H, harapan. Paham ya? Sampai di sini, salam Kayat 6 Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.